Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua,
kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, GB Cempaka Mas dimanapun Anda berada dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online service pagi hari ini. Saya mengucap syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah secara online. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang kita semua, baik Anda di rumah maupun dimanapun berada, sempatkan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang kita semua, mari kita angkat puji penyembahan pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah. Kau coba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau kemenanganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu kami berseru Tuhan, padamu kami berseru. Kaulah kekuatan, Kaulah perlindungan. Haleluya. Shalom, bertemu lagi dengan kita di ibadah online pagi hari ini. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada, saudaraku berada, engkau tetap dalam perlindungan Tuhan. Pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera sebab Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Ingatlah bahwa kita yang sudah percaya Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jangan mau lari dari statement itu. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya 45 ayat yang ke-5a. Ya, Yesaya 45 ayat yang ke-5a dikatakan demikian. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Ya, sekali lagi, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Ya, nah ini statement bangsa Israel, tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ulangan 5 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini syema orang Israel. Akulah Tuhan, tidak ada Allah yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pagi hari ini, the one and only.
Sama-sama katakan di rumah masing-masing, the one and only. Cuma dia satu-satunya. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Dari ayat yang kita baca, baik dari Yesaya 45 dan Ulangan 5, ya, ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan cuma Yesus satu-satunya Tuhan kita. Jangan ada Allah yang lain. Kenapa begitu? Karena Dia Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan tidak mau engkau diperbudak. Nah, kalau zaman sekarang jangan ada budak dosa dalam kehidupan saudara. Dia Tuhan yang membebaskan saudara dari segala dosa. Kita tahu dosa membawa kepada maut. Akibat maut menuju kepada neraka di dalam kebinasaan yang kekal. Dia Allah yang cemburu. Arti cemburu, Dia tidak mau engkau yang sudah percaya Yesus, kemudian engkau murtad dari Yesus dan engkau akan masuk neraka. Dan Tuhan cemburu. Dia tidak mau siapapun saudara masuk neraka. Dia siapkan surga bagi saudara dan saya. Dari perjanjian lama dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14 berkata demikian. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah pencipta kita itu adalah Allah yang cemburu. Ya, saya ambil satu itu ayat saja. Kemudian dalam perjanjian baru juga saya kutip dari kitab Yakobus 4 ayat yang kelima. Yakobus 4 ayat yang kelima dikatakan begini. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Roh yang ditaruh kita. Kita sudah minggu yang lalu merayakan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus ditaruh di dalam kita, diingininya dengan cemburu. Pertanyaan, kenapa Tuhan cemburu? Karena Tuhan tidak mau supaya kita mati konyol, masuk neraka. Ya. Dan Mesir, perbudakan Mesir identik dengan perbuatan dosa. Satu dosa cukup membawa saudara kepada kebinasaan yang kekal. The one and only, itu saja Yesus Kristus. The one and only apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, the one and only yang pertama, Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata begini. Dan aku memberi hidup yang kekal. Dan aku, kata Yesus, memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Yang pertama, the one and only, hanya Dia, Yesus, yang sanggup memberikan kehidupan kekal bagi yang percaya kepada Dia. Pertanyaannya, siapa yang pernah lahir ke tengah dunia ini yang sanggup memberikan kehidupan kekal? Tidak ada satupun manusia. Tidak ada satupun nabi di dunia ini yang pernah lahir, kemudian yang pernah mati sanggup memberikan kehidupan kekal. Tapi Yesus berani memberikan statement, aku memberikan kehidupan kekal, kata Yesus kepada mereka. Dan mereka pasti, saudara yang percaya Yesus pasti tidak akan masuk ke dalam jurang maut. The one and only. Saudara, Yesus 2 minggu yang lalu naik ke surga, menyiapkan tempat bagi semua orang yang percaya kepada Dia. The one and only, yang pertama, Dia memberikan kehidupan kekal. Kenapa Yesus sanggup memberikan kehidupan kekal? Itu kan pertanyaan orang. Kok Yesus sebagai manusia bisa memberikan kehidupan kekal kepada semua orang? Ini jawabannya. Saudara, mungkin Anda dulu percaya Yesus, sekarang Anda murtad. Saya mau bilang begini, Yesus bukan manusia biasa. Perkataan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18, ini dia. Ini yang membedakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Ini yang membedakan Yesus dengan orang-orang yang pernah hidup di dunia ini. Dalam Lukas 4 ayat 18, Alkitab berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Yesus berkata, roh yang ada pada Yesus bukan roh sembarangan, bukan roh manusia, tapi roh Allah itu sendiri. Sehingga Dia bisa memberikan kehidupan kekal, sebab Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah roh itu sendiri.
Jadi saudara, Alkitab dalam Lukas 4:18 dikatakan, the Spirit of God is upon me. Ada roh Tuhan. Sedangkan nabi-nabi yang lain, sebut semua nabi, ya, semua nabi-nabi yang lain, Alkitab berkata begini, ini membedakan dia. Dalam Zakaria 12 ayat yang pertama dikatakan begini, catat ini, Zakaria 12 ayat yang pertama dikatakan begini, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi semua nabi di dalam dirinya bukan roh Allah tapi roh manusia. Itu yang membuat Yesus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Itu Yesus menyatakan dia bukan sekedar nabi. Sebab nabi rohnya manusia, tapi Yesus rohnya roh Allah. The one and only yang hanya bisa memberikan kehidupan kekal. Only Jesus. Sekali Yesus tetap setia kepada Yesus. The one and only yang pertama. The one and only yang kedua kita akan baca dalam Matius 9 ayat yang ke-6a. Matius 9 ayat yang ke-6a dikatakan demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, kata Yesus waktu dia ada di dunia, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. The one and only yang pertama, Yesus sanggup mengampuni dosa manusia. Catat ini, semua nabi yang pernah ada di muka bumi, dari Nabi Adam, dari Nabi Ibrahim, Nabi Abraham, dari Nabi Nuh, dari Nabi Musa, dari Nabi Daud, dari Nabi Ayub, bahkan seluruh rasul-rasul, bahkan sebut nabi-nabi dalam agama apapun. Semua nabi selalu minta ampun terhadap dosa-dosanya. Saudara bisa buktikan di kitab suci, bukan hanya kitab suci Alkitab, bukan kitab suci lain. Nabi-nabi yang ada di dalam kitab suci minta ampun, ya ampun, kira-kira begitu. Karena mereka pun melakukan dosa. Tapi Alkitab berkata dalam Matius 9 ayat 6, di bumi ini, kata Yesus waktu dia hadir, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tapi sebaliknya Yesus mengampuni dosa semua manusia. Saya mau tegaskan kepada saudara yang menonton video ini. Baik engkau yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar Indonesia. Sekali lagi, mungkin engkau pernah murtad, engkau menjadi mu'alaf sekarang karena ketidakmengertianmu tentang Tuhan. Ya, saya mau berkata kepada saudara, engkau tetap berdosa. Engkau punya juru selamat untuk mengampuni dosamu, datang kepada Yesus. Cuma Yesus sanggup mengampuni semua orang yang berdosa. Mungkin engkau tidak murtad, tapi engkau melakukan dosa. Engkau merasa gagal dalam kehidupan ini. Mungkin karena engkau terikat dengan narkoba. Engkau terikat dengan dosa-dosa seksual. Engkau terikat dengan pembunuhan. Engkau merasa engkau berdosa banyak sekali. Rasanya cuma engkau yang berdosa begitu luar biasa di bumi ini. Dengarkan ini saudara. Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari engkau yang berdosa. Mungkin engkau bersembunyi karena betapa besar, betapa bejatnya dosamu. Tapi hari ini terang Kristus, aku berdoa supaya kasih karunia Allah menjamah engkau dimanapun engkau berada. Saya berdoa hari ini, engkau yang melihat video ini, bertobat dan angkat tanganmu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup ya menyucikan semua dosamu. Sekalipun dosamu dalam kitab Yesaya semerah kermisi, maka akan disucikan seperti bulu domba.
Tuhan sangat mengasihi saudara, tapi Dia membenci semua dosa yang ada di dalam diri saudara. Sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa, cukup engkau mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa, maka ia di sini adalah Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, Juru Selamat itu adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, segala dosa, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa saudara, Dia akan menyucikan saudara dan saya dari segala dosa. Engkau merasa bejat, tapi hari ini dengar ada berita dari surga. Yesus mencari orang berdosa dan mau menyucikan saudara dan saya. Saya pun orang berdosa, tapi ditemukan Tuhan. Tuhan mencari saya dan saya pun diselamatkan dari segala dosa. Dan Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, ini posisi saudara dan saya di dalam Yesus. Semua kita yang pernah berdosa, waktu engkau percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Ini posisi kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, Alkitab berkata demikian, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang, firman telah menjadi manusia dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar? Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah pintu, akulah kebangkitan itu. Ya, dan kita dikatakan di dalam ayat ini 1 Yohanes 5 ayat 20, dan kita ada di dalam yang benar. Wow, sama-sama katakan, saya di dalam Yesus, saya ada di dalam kebenaran. Di dalam siapa saudara? Dikatakan ayat selanjutnya, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Ini orang-orang yang mualaf ini. Yesus berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, dikatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin di rumah, ya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, engkau mungkin sudah lama meninggalkan Yesus. He is the one and only can save you. The sin forgiven by thee, the sin forgiven by him. Cuma Yesus, the one and only. Engkau tidak bisa menghindar. Satu-satunya juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Agama tidak menolong saudara. Agama tidak menolong saudara. Tapi Yesus datang. Bukan hanya sekedar mendirikan institusi agama. Tapi Yesus datang menyelamatkan orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Saudara dan saya. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus berkata, Dia memberikan kehidupan kekal kepada saudara dan saya. Yang terakhir, the one and only. Apa yang dikatakan Alkitab? Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13. Wahyu 22 ayat 13, Alkitab berkata begini. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sekali lagi, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Artinya, cuma Yesus satu-satunya pemilik alam semesta, cuma Yesus satu-satunya pemilik kehidupan ini, cuma Yesus satu-satunya pemilik surga, cuma Yesus yang mengasihi orang yang berdosa. Hari ini, kembali kepada Yesus. Dia Alfa dan Omega. Sebelum dunia ada, Dia sudah ada. Firman-Nya itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian, Kejadian 1 dikatakan begini saudara. Kejadian 1 ayat yang ke-1 dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 1.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah yang menciptakan itu? Dijawab dalam ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Siapa Allah menciptakan itu? Dalam ayat yang kedua dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Allah pencipta itu adalah roh. Sehingga kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Minggu yang lalu kita telah merayakan kepenuhan Roh Kudus, Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Allah Sang Pencipta itu adalah roh. Saudara dan saya menyembah Yesus bukan menyembah kemanusiaannya Yesus, tapi menyembah Dia karena Dia adalah roh Allah. Dalam Lukas 4 ayat 18. Sedangkan manusia, nabi-nabi lain dalam Zakaria 12 ayat 1, rohnya nabi, rohnya manusia, roh kita dan nabi adalah sama, roh manusia. Yesus rohnya Allah. Siapa Allah pencipta itu? Dia adalah roh. Dan kembali kepada Kejadian 1 ayat yang ketiga dia berkata begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Siapakah Allah yang roh itu? Allah yang roh itu adalah Allah yang berfirman. Jadi kekristenan tidak menyembah tiga Allah. Kekristenan menyembah satu Allah. He is the one and only. He is the great. Dia yang menciptakan. Siapa Allah yang menciptakan itu? Allah yang menciptakan itu adalah roh. Bagaimana Allah yang menciptakan? Bagaimana Allah yang pencipta itu? Allah yang berfirman. Siapa Allah yang berfirman itu? Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah sehakikat dengan firman. Firman sehakikat dengan roh Allah itu sendiri. Kekristenan menyembah cuma satu Allah. Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia. He is the one and only. Cuma Dia satu-satunya. Kesimpulannya. He is the one and only. Siapa the one and only? Yang pertama, Dia yang memberi kehidupan kekal. Yang kedua, Dia yang mengampuni dosa. Cuma Dia yang mengampuni dosa, saudara. Anda tidak bisa berbuat baik, amal soleh. Satu dosa tetap membawa kepada neraka. Yang terakhir, yang ketiga, He is the one and only Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita selesai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa di rumah masing-masing. Angkat kedua tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berfirman Tuhan yang terus diwahyukan kepada kami hari-hari ini. Nyatakan terus pribadi-Mu, the one and only Yesus Kristus yang telah datang ke tengah dunia ini, yang telah berani memberikan kehidupan kekal kepada kami, sebab Engkau adalah roh Allah itu sendiri. Sedangkan semua nabi yang pernah datang, pencipta-pencipta agama yang pernah ada di dunia ini, rohnya roh manusia. Mereka pernah lahir, tapi mereka kemudian mati dan tidak pernah bangkit. Cuma Yesus satu-satunya yang membangkitkan orang percaya. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang mengampuni dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua kegagalan kami. Ampuni kesalahan-kesalahan nenek moyang kami. Tahirkan kami dengan kuasa darah Yesus. Dan kami mau melekat kepada Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan kami berkata, sekali Yesus tetaplah Yesus. Hari-hari ini mungkin engkau sedang menghadapi situasi yang tidak baik, tapi tetaplah berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Yang sakit di rumah, apapun sakitmu, taruh tanganmu di dada. Aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuhlah dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, angkat masalah mereka. Yang berputus asa, Tuhan campur tangan memberkati keluarga-keluarga yang retak. Pulihkan di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan keturunan, sanggup Yesus Kristus menjamah, memberkati, mengurapi, menyertai bangsa kami Indonesia. Kami butuh lawatan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Hari-hari ini orang-orang yang ada di persimpangan jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah supaya mereka percaya kepada Engkau. Dan kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus the one and only. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
capek saya. Shalom Bapak Ibu, mohon perhatian untuk pengumuman selama 1 minggu ke depan. Selama PSBB masih berlanjut, maka kita GBI Cempaka Mas tetap akan mengadakan ibadah online setiap hari Minggu jam 8 pagi sampai selesai. Dan kami mohon untuk jemaat yang ada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada, kami mohon untuk tetap mendengarkan anjuran dari pemerintah untuk tetap jaga kesehatan. Dan yang terakhir, mohon dukungannya untuk like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah online GBI Cempaka Mas sehingga boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada, Engkau selalu menyertainya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu GBI Cempaka Mas terlebih khusus yang ada dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan, itu boleh menguatkan iman percaya kami di tengah pandemi COVID-19 di saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan kekuatan yang Engkau sudah berikan buat kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri ya Tuhan, Engkau berkati mereka, kesehatan, kekuatan Engkau berikan buat mereka ya Tuhan, di dalam mereka menjalankan pemerintahan di bangsa kami. Kami tak lupa berdoa ya Tuhan buat gembala sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan keempat wakilnya ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau selalu menyertainya. Kesehatan kekuatan mereka ya Tuhan, Engkau berkati Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat Gembala CK9 Pak Sony beserta istri dan keluarganya ya Tuhan. Engkau jaga, lindungi, berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di CK9 ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat jemaat GBI Cempaka Mas ya Tuhan. Kasih setiap penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah online GBI Cempaka Mas pada saat ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Kita sudah selesai ibadah kita pagi hari ini. Saya berdoa supaya tetap saudara diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Semua yang terbaik, semua yang sempurna, kasih yang dinyatakan kepada kita melalui kebenaran firman, bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang selalu memberikan kesegaran, yang selalu menuntun dan menyertai kita, sampai Sang Raja kehidupan, pemilik hidup kita, Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang berbahagia, bersuka cita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.